Halo teman-teman. Di video kali ini kita akan belajar tentang identitas trigonometri. Identitas trigonometri itu apa sih? Identitas trigonometri itu isinya adalah rumus-rumus trigonometri yang menyatakan hubungan antara fungsi yang ada di trigonometri itu sendiri. Jadi misalnya hubungan antara sin dengan cos, cos dengan tangen, dan lain-lainnya. Di sini ada beberapa rumus identitas yang akan kita temukan dan kita buktikan. Nah, selain itu ada juga nanti latihan soal untuk materi identitas trigonometri, tapi di video yang terpisah ya. Sekarang kita akan lihat dulu perbandingan trigonometri yang sudah pernah kita pelajari di awal dan mungkin pasti sudah hafal semuanya ya untuk ini. Dari segitiga siku-siku yang ada di sini dengan sudut alfa dan sisi X, Y, dan R, kita dapat membuat perbandingan sisi untuk sin, cos, tan, kosekan, sekan, dan kotangen. Untuk sin, itu Y per R, masih ingat kan ya? Rumusnya sin cos tan, depan per miring, samping per miring, dan depan per samping. Kalau misalnya kita menggunakan patokan sudut alfa, maka sisi sampingnya sudah pasti yang X, dan Y adalah sisi depan. Kalau untuk R sudah pasti sisi miring ya, karena di depan siku. Lalu untuk cos X per R, lalu ada juga tangan Y per X, depan per samping. Selanjutnya, 3 perbandingan trigonometri berikutnya, yaitu kosekan, sekan, dan kotangen, adalah kebalikan dari sin cos tan. Untuk kosekan, itu kebalikan dari sin. Untuk sekan, kebalikan dari cos, dan kotangen, kebalikan dari tangen alfa. Dari 6 perbandingan trigonometri ini akan kita pakai untuk membuktikan dan melihat rumus identitas trigonometri yang lainnya. Yang pertama ada tangen alfa sama dengan sin alfa per cos alfa. Dan yang kedua, kotangen alfa sama dengan cos alfa per sin alfa. Nah, ini akan jadi tugas kalian untuk membuktikan dua identitas trigonometri yang pertama ini. Jadi, kalian bisa gunakan 6 perbandingan trigonometri sebelumnya untuk membuktikan rumus yang ada di sini. Tangen sama dengan sin per cos, kotangen sama dengan cos per sin. Selanjutnya, kita akan menemukan 3 rumus identitas trigonometri yang lainnya. Berdasarkan teorema Pythagoras, kalau lihat segitiga ini ya, masih pakai segitiga siku-siku yang di samping, kita bisa membuat persamaan yaitu sisi miring kuadrat, yaitu R kuadrat, sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, selanjutnya, gimana caranya kita bisa menemukan rumus, mungkin ada sin, cos, atau tangennya. Jadi pertama, kita bagi kedua ruas dengan R kuadrat. Jadi ini ruas kiri dan ini adalah ruas kanan. Keduanya kita bagi dengan R kuadrat. Maka menjadi seperti ini kan. Selanjutnya kalau disederhanakan, R kuadrat dibagi R kuadrat itu adalah 1. Lalu ini pangkat 2-nya kita keluarkan sendiri. Jadinya X per R dipangkatkan 2. Dan Y per R dipangkatkan 2. Sehingga bentuk ini kalau kita menggunakan perbandingan trigonometri awal nih yang ada di sini, maka bentuknya menjadi begini. Kenapa? Kalau satu ini tetap 1 ya. Yang kita lihat sekarang X per R. X per R itu sama dengan cos alfa. Karena di sini ada kuadratnya, jadi sama dengan cos kuadrat alfa. Maka bisa ditulis begini. Sedangkan Y per R itu sama dengan sin alfa. Jadi, Y per R pangkat 2 itu sama dengan sin kuadrat alfa. Maka, rumus berikutnya yang kita punya adalah 1 itu sama dengan sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa. Dari bentuk ini, jika kedua ruas kita bagi dengan sin kuadrat, ruas kiri, ruas kanan dibagi dengan sin kuadrat, maka bentuknya menjadi 1 per sin kuadrat. 1 per sin itu kan sama dengan kosekan. Kalau ada kuadratnya berarti 1 per sin kuadrat yaitu kosekan kuadrat alfa. Sin kuadrat dibagi sin kuadrat itu sama dengan 1. Cos kuadrat dibagi sin kuadrat. Nah, ingat tadi sebelumnya
rumus yang harus kalian buktikan. Cos dibagi sin. Cos per sin itu sama dengan kotangen. Karena ada pangkat 2-nya, jadi kotangen kuadrat alfa. Ini adalah rumus keempat yang kita dapat. Berikutnya, kalau dari bentuk ini, jika kedua ruas dibagi dengan cos kuadrat, maka bentuknya menjadi seperti apa? 1 dibagi cos kuadrat, jadi 1 per cos. 1 per cos itu sama dengan sekan. Jadi 1 per cos kuadrat sama dengan sekan kuadrat alfa. Kemudian sin kuadrat. Sin kuadrat dibagi cos kuadrat. Sin per cos itu sama dengan tangen. Jadi sama dengan tangen kuadrat alfa, karena di sini ada pangkat 2-nya ya. Dan cos kuadrat dibagi cos kuadrat adalah 1. Ini adalah rumus kelima yang kita dapat untuk identitas trigonometri. Dua rumus yang pertama tadi tugas kalian untuk membuktikan. Maka ini adalah rumus identitas trigonometri yang perlu kalian ingat nanti untuk mengerjakan soal-soalnya. Yang pertama, tangen alfa itu sama dengan sin per cos. Kalau kotangen berarti kebalikan dari tangennya ya, cos per sin. Yang ketiga tadi, sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Yang keempat, 1 plus kotangen kuadrat sama dengan kosekan kuadrat. Yang kelima, 1 ditambah tangen kuadrat sama dengan sekan kuadrat alfa. Dan satu lagi yang perlu diingat, untuk kelima rumus ini ataupun keenam perbandingan trigonometri yang awal, itu sudutnya harus sama semua. Jadi kalau misalnya di sini alfa, berarti di ruas kanan juga harus dalam alfa. Atau misalnya di sini sin kuadrat, alfanya misalnya sudut 30 derajat. Maka cosnya di sini juga harus sudut 30 derajat. Jadi untuk menggunakan satu rumus identitas trigonometri, dipastikan sudutnya harus sama. Selain itu, kadang tidak pasti pas dipakai bentuk rumus yang seperti ini yang nanti digunakan dalam soal. Kadang-kadang, seperti misalnya untuk rumus yang nomor 3, itu bisa aja kita pakai bentuk lainnya. Bentuk lainnya itu bisa didapat dari ini pindah ruas. Sin kuadrat sama dengan 1 min cos kuadrat alfa. Ini kalau cosnya pindah ke kanan. Dan cos kuadrat sama dengan 1 min sin kuadrat alfa. Sinnya pindah ke ruas kanan. Jadi kalau ketemu bentuk seperti ini tuh sama aja. Ini sebenarnya rumus identitas nomor 3, tapi bentuk lainnya yang sudah dipindah ruas. Atau bentuk yang nomor 4 juga bisa diubah menjadi kotangen kuadrat sama dengan kosekan kuadrat min 1. Satunya pindah ke ruas kanan. Begitu juga untuk yang nomor 5. Tangen kuadrat alfa sama dengan sekan kuadrat alfa min 1. Satunya juga pindah ke ruas kanan, gitu. Tapi yang perlu diingat, yang penting untuk identitas trigonometri 5 bentuk dasar ini, dan kalau bentuk lainnya tadi tinggal lihat pindah-pindah ruasnya seperti apa. Nah sekarang diingat-ingat dulu nih identitas trigonometri ini yang ada 5 ini, karena akan kita pakai untuk mengerjakan latihan soal di video berikutnya. Jadi nanti kalau udah ingat, waktu kita bahas soal, sudah tahu kita akan pakai rumus identitas yang mana. Selamat belajar ya!